Baik, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dekarital Jaimon dengan NIM 20.03.03.0018, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hasil review buku ke-13 mata kuliah pengantar sosiologi. Langsung saja makalah ini. Yang pertama, membahas tentang sosiologi pembangunan. Di Eropa Barat dan Amerika Serikat, spesialisasi ini telah berkembang cepat sejak awal tahun 1960-an. Di Inggris misalnya, sejumlah pusat akademik penting untuk studi pembangunan telah didirikan, seperti di Universitas East Anglia dan Sussex, yang telah mempromosikan penelitian penting di daerah. Di luar negeri, di negara dunia ketiga sendiri, akademisi dan para pemimpin politik telah membuat dan semakin meningkat kontribusi penting untuk perdebatan pembangunan. Teks memberikan tinjauan lapangan dan menawarkan dasar pengenalan masalah pembangunan. Sementara ini akan melibatkan diskusi rinci tentang dunia ketiga yang dibahas buku ini, proses umum perubahan sosial termasuk industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi di seluruh dunia. Proses seperti pertumbuhan populasi, perluasan pendidikan, perubahan politik, dan sebagainya diperiksa dengan mengacu pada negara maju dan kurang berkembang. Sosiologi perkembangan seharusnya tidak hanya menjadi sosiologi dunia ketiga. Ada beberapa tema umum yang didatangi pendatang baru studi pembangunan harus mengenali. Yang pertama, keadaan sekarang dari negara-negara miskin di dunia hanya bisa dipahami oleh memeriksa tempat mereka dalam sistem sosial dan ekonomi global hubungan sampai batas tertentu untuk mengatakan bahwa bumi ini memiliki pertama atau kapitalis industri, kedua sosial industri, dan yang ketiga kurang berkembang miskin terutama pedesaan. Dunia cenderung menciptakan kesan bahwa bagian-bagian dari planet ini secara budaya dan ekonomi sepenuhnya terpisah. Tapi ini jelas bukan masalahnya. Tautan terlihat dalam kompetisi olahraga, perdagangan ekonomi, konfrontasi kekuatan super, lowongan kerja, pariwisata, dan banyak lainnya. Daerah menunjukkan planet yang penduduknya telah menjadi untuk lebih baik atau lebih buruk lagi semakin saling berhubungan. Sementara kita mungkin menginginkannya. Pertumbuhan penelitian rinci tentang negara-negara kurang berkembang yang dimulai pada awal tahun 1960-an didorong sebagian oleh peristiwa politik yang menyertai akhir dari Barat lama kerajaan. Negara-negara dunia ketiga memperjuangkan kemerdekaan nasional dan melakukannya sering di bawah panji sosialisme nasionalis. Terlepas dari tema umum yang digambarkan di atas yang mendasari teks pertanyaan sosiologis, apa yang lebih spesifik tanya di buku? Bagaimanapun seorang mungkin berkata, pembangunan bukanlah tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi tentunya ini adalah area terbaik ditangani oleh seorang ekonomi. Tetapi sosiolog mungkin menjawab ini menimbulkan pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan pembangunan? Apa misalnya apa yang dipikirkan oleh anggota masyarakat? Biasa pembangunan adalah mungkin versi mereka tentang dunia yang lebih baik sangat berbeda dengan ekonom yang berorientasi pada perluasan produksi industri secara sosiologis. Penting untuk memeriksa konsepsi orang tentang gaya hidup, peluang hidup, dan motivasi mereka untuk melihat bagaimana mereka menggapai peluang pengembangan yang jelas. Jika orang sendiri melakukannya tidak berpikir bahwa ada peluang apapun yang mendorongnya, ekonomi mungkin memberi, mereka tidak mungkin ingin bergerak. Lalu yang berikut, bab 2, ukuran ketimpangan dan pengembangan. Pertama, celah relatif dan absolut antara negara kaya dan miskin tumbuh, dan yang kedua, mereka mengalami perampasan fisik mutlak, kemiskinan sedang meningkat. Selain bertanya mengapa demikian, perampasan harus begitu tak terelakkan. Seseorang perlu mengetahui istilah-istilahnya di mana kekurangan ini diukur.
Perbandingan antar negara seperti itulah beberapa yang disebut kaya dan miskin lainnya biasanya didasarkan pada perkiraan dari Produk Nasional Bruto atau GNP yang dimiliki masing-masing. Ini adalah sebuah perkiraan ukuran nilai total barang dan jasa diproduksi oleh ekonomi untuk siapapun tahun. Jadi GNP negara kaya tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara miskin. Sementara perbandingan antara negara dapat dilakukan dalam hal ini, cara perlu juga membandingkan bagian-bagian masyarakat di dalamnya. Ada dua definisi utama kemiskinan, subsisten definisi dan satu berdasarkan analisis deprivasi relatif. Itu yang terakhir menilai kerugian dalam istilah yang lebih luas daripada penghidupan pendekatan dan biasanya menghasilkan gambaran yang jauh lebih luas dari mereka. Dikatakan berada dalam kemiskinan, ini berarti bahwa ukuran yang berbeda dari kemiskinan memiliki titik potong yang sangat berbeda yang membedakan dikatakan miskin dari yang tidak miskin. Konsep subsistem kemiskinan. Konsep ini didasarkan pada perkiraan tingkat pendapatan diperlukan untuk membeli makanan yang cukup untuk memuaskan rata-rata kebutuhan nutrisi setiap orang dewasa dan anak dalam satu keluarga. Itu biaya makanan ini dipandang sebagai biaya pokok penghidupan yang ketika ditambahkan ketunjangan untuk pakaian dasar, bahan bakar, dan sewa menghasilkan angka pendapatan yang di bawahnya bisa dicapai keluarga dikatakan berada dalam kemiskinan. Konsep kemiskinan ini telah mendominasi kebijakan resmi di Eropa Barat dan Amerika Serikat pergantian abad. Memang sebagian besar pemerintah tampaknya berkomitmen kuat untuk perkataan semacam ini. Namun pada pemeriksaan lebih dekat sejumlah masalah muncul. Yang pertama, perkiraan kebutuhan nutrisi untuk umum rata-rata dan tidak memperhitungkan komposisi rumah tangga, usia anggota keluarga, pekerjaan mereka, dan kegiatan non-kerja. Yang kedua, masyarakat miskin harus memenuhi kenaikan harga bahan makanan yang biaya tambahannya tidak selalu berarti peningkatan nilai gizinya. Memang dalam banyak kasus, banyak makanan di masyarakat maju kehilangan nilai makanannya. Perkiraan pakaian apa yang dibutuhkan dapat dipertanyakan, karena mereka sering didasarkan pada apa yang keluarga termiskin dihabiskan untuk pakaian. Yang keempat, anggaran keluarga dan pola pengeluaran yang dianggap memadai bergantung pada tingkat akuntansi yang ketat dan disiplin perilaku pribadi yang dalam keutamaannya dan disiplin diri berbatasan dengan kesucian. Dan akhirnya, estimasi jarang direvisi untuk mencerminkan perubahan adat istiadat dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat luas. Lalu yang ketiga yaitu membahas tentang teori modernisasi. Pertama, teori modernisasi jelas merupakan model yang terlalu disederhanakan pembangunan yang kekurangan dua bahan esensial yang memadai masukan sejarah dan perspektif struktural. Secara historis itu mengabaikan banyak bukti, beberapa di antaranya telah disajikan di atas yang menunjukkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi tidak dapat dikemas dalam pengertian sederhana tentang perpindahan sistem nilai dan institusi tradisional oleh yang modern. Secara struktural, teori ini tidak peka terhadap cara-cara spesifik di mana faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti itu, pengenalan teknologi atau pasar baru dapat diartikan atau dimodifikasi atau diakomodasi dalam hubungan sosial yang ada. Selain itu, ketidaksetaraan kekuasaan dan kelas sosial yang menyusun hubungan ini hampir diabaikan. Meski kedua tesisnya lemah, modernisasi teori yang tepat untuk memusatkan perhatian kita pada peran nilai dan sikap dalam mempengaruhi perilaku orang, dan dengan demikian mereka menggapai dan membentuk perubahan sosial. Mungkin itu masalahnya bahwa peluang ekonomi ada bagi banyak pengusaha di modernisasi Eropa Barat, yang dengan demikian bisa memberi penuh mengendalikan semangat inovatif dan kalkulatif mereka.
Namun, mungkin saja itu juga peluang seperti itu tidak ada di dunia ketiga, atau dalam hal ini, beberapa negara bagian maju saat ini, untuk alasan yang akan kita lihat di bab berikutnya. Jadi, nilai dan sikap yang tidak diambil oleh orang-orang di dunia ketiga harus mengekspresikan ambisi dari pencapaian drive, sejak itu tidak realistis. Jika ada peluang ekonomi sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan multinasional yang besar, korporasi. Sebaliknya, orang mungkin menggunakan tradisional nilai-nilai sebagai repositori dari beberapa keamanan, dan pada saat yang sama, file nilai-nilai nasionalisme, sosialisme, dan mungkin kemandirian sebagai sumber daya untuk perubahan sosial. Hubungan antara nilai dan konteks ekonomi adalah oleh karena itu proses yang kompleks dan dinamis tidak cukup yang dipahami oleh nilai-nilai tradisional atau ekonomi tradisional, model nilai dualisme ekonomi modern dari teori modernisasi. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat malam.